Tell me everything I need to know about you. Who takes care of you? A mother? Do you have a mother? 52. 53. Come on, you can get it. Go, 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 go. One, baby, go. Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Blind Side. Pernah gak sih kalian kepikiran buat ngerawat anak-anak jalanan atau anak-anak tunawisma? Mulai dari biaya makan, sekolah, dan pakaian. Nah, di film ini kita akan dibuat kagum sama seseorang yang baik hati yang mau merawat seorang anak tunawisma hingga akhirnya anak tersebut bisa sukses sampai sekarang. Dan cerita dalam film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Penasaran kan gimana ceritanya? Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya biar kita yang makin semangat upload. Tidak lupa juga saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan bintang utama di film ini yang bernama Michael O'Hare. Tampak di sini, Mike sedang diinterogasi oleh seseorang yang belum tahu dia siapa. Dengan banyaknya pertanyaan yang dia tanyakan, Mike pun kebingungan harus menjawab apa. Beberapa saat setelah itu, kita dibawa mundur 2 tahun sebelumnya. Di mana saat itu Mike beserta keluarga asuhnya hendak pergi ke sebuah sekolah yang mau menerima mereka. Sesampai di sekolah, ayah asuhnya yang bernama Tony Hamilton bertemu dengan Bob Cotton, seorang guru olahraga di sana. Tony meminta kepada guru tersebut untuk memasukkan anaknya ke sekolah itu. Tony paham kalau dari segi akademik, anak-anaknya tidak bisa diharapkan. Tapi kalau dilihat dari segi olahraga, anak-anaknya bisa diharapkan. Hal itu dibuktikan saat Bob Cotton melihat Mike dan Stephen sedang bermain basket. Ia terkesima dengan permainan yang diperlihatkan oleh mereka berdua. Tony, but I'm not involved with admissions. I just figured maybe I know what you're thinking, Coach. Keesokan harinya saat di ruang rapat, kepala sekolah dan beberapa orang guru sedang merundingkan berkas kedua anak tersebut. Kepala sekolah mengatakan anak yang bernama Stephen mungkin bisa dipertimbangkan. Sedangkan anak yang bernama Michael O'Hare sepertinya tidak. Karena mereka tidak yakin berapa umurnya, IQ-nya yang hanya 80, dan nilai rata-rata pelajarannya yang 0. Berkatan sebagai orang yang merekomendasikan mereka berusaha sebaik mungkin untuk membela kedua anak tersebut. Dia mengatakan Mike adalah anak yang pemberani. Jarang sekali ada seorang anak yang jauh-jauh datang kemari untuk bersekolah. Kita tidak menerima Mike karena olahraganya, melainkan menerima kekurangannya itulah yang harus kita lakukan. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, akhirnya kepala sekolah menerima mereka. Besoknya Mike masuk kelas dan pada hari itu juga Mike telah resmi menjadi siswa di sekolah tersebut. Gives us no reason to believe that based on his records that he would be lack of records. He has a measured IQ of 80, which is 6%. Forget sports. Look at the wall. Christian. Or because of sports. You admit him? Because it's the right thing to do. Sebulan telah berlalu. Guru-guru yang mengajar Mike mulai berkeluh kesah. Karena dalam waktu sebulan, Mike belum juga menampakkan perubahan. Pengetahuan dan pemahamannya di seluruh mata pelajaran masih saja rendah. Namun ada satu orang guru yang membelanya. Dia mengatakan walaupun Mike tidak paham sama materi yang diajarkan, setidaknya dia mampu membuat sebuah tulisan. Di halaman sekolah, Mike mencoba mencari teman dengan menyapa anak-anak yang sedang bermain. Namun begitu disapa, anak-anak tersebut kabur. Mungkin takut melihat badan Mike yang besar. Setelah itu, Sean Junior, anak dari Lane, menyapa Mike dan memperkenalkan dirinya. Pertemuan itu berlangsung singkat karena Sean sudah dijemput oleh ibunya yang sedang menunggu di dalam mobil. Malam harinya saat di rumah Tony, Mike mendengar percekcokan antara Tony dengan istrinya. Istrinya ingin Mike pergi dari rumah mereka, karena dia sudah tidak mau mengurusi Mike di rumah itu. Mike yang mendengar merasa iba.
karena kehadirannya di situ menjadi beban bagi keluarga Tony. Ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu, dan saat di jalan ia tak sengaja bertemu dengan Lake Anne yang kebetulan lewat di jalan yang sama. Anne pun menghampiri Mike dan menanyakan mau kemana dia di malam yang dingin ini. Karena kasihan, Anne pun mengajak Mike ke rumahnya, dan untuk sementara dia diperbolehkan untuk tinggal di rumahnya Anne. Lake Anne sendiri merupakan seorang wanita karir yang cukup sukses dalam karirnya. Sedangkan suaminya, Sean Towie, merupakan seorang pengusaha di bidang kuliner, di mana dia memiliki banyak sekali restoran di daerah tersebut. Jadi bisa dibilang, Lake Anne merupakan keluarga yang kaya raya. I'd give you the guest bedroom, but it's full of sample boxes. And a sectional in the family room. Paginya, saat Anne ingin membangunkan Mike, ternyata Mike sudah tidak ada di tempat. Ia pun mencari ke sana kemari, tapi tidak ketemu juga. Ternyata Mike sudah berada di luar, dan hendak pergi meninggalkan rumah Anne tanpa pamitan sama sekali. Mengetahui hal itu, Anne bergegas memanggil Mike, seraya menghampirinya. Anne pun mengajak Mike untuk masuk rumah dan merayakan Thanksgiving bersama keluarganya. Awalnya berjalan lancar, sampai Anne melihat Mike makan sendirian di ruang makan, sedangkan anggota keluarganya yang lain malah nonton dan bermain game. Anne pun berinisiatif mematikan TV dan mengajak keluarganya untuk makan bersama di ruang makan. Holiday season that we may never forget how very fortunate we are. Collins, can you pass me the green beans, please? Tomorrow I think I'm gonna have to show you how it's done. Besoknya Anne mengajak Mike untuk menemaninya berbelanja. Niatnya sih untuk membelikan Mike pakaian yang baru. Namun saat dalam perjalanan, Mike tidak mau dibelikan. Mungkin Mike merasa sungkan karena merepotkan Anne kala itu. Di saat yang bersamaan, Anne juga menanyakan banyak hal tentang kehidupan Mike. Namun Mike tidak merespon sama sekali. Dia hanya diam dan tak mau menjawab pertanyaan Anne. Setelah dibujuk, akhirnya Mike menjawab dan dia sebenarnya tidak suka dipanggil Big Mike. Tell me everything I need to know about you. Who takes care of you? A mother? I don't like to be called Big Mike. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, namun sebelum berbelanja, mereka singgah terlebih dahulu di rumah ibu kandungnya Mike. Setelah itu, barulah pergi berbelanja. Oh, we also got apparel for the ladies. Besoknya Mike pergi ke sekolah menggunakan baju baru yang Anne belikan. Tidak hanya itu, Anne juga memberikan sebuah kamar untuk Mike agar Mike bisa lebih nyaman saat tinggal di rumahnya. Di sela-sela kesibukannya, Anne menemui salah seorang guru di sekolah tersebut. Dia bermaksud untuk menanyakan kepribadian Mike selama di sekolah. Saat dicek, ternyata Mike unggul dalam naluri melindungi. Protective instincts. Kemudian saat makan malam di sebuah restoran, Mike tak sengaja bertemu dengan kakaknya yang bernama Marcus. Anne yang mendengar cerita Mike merasa iba atas apa yang menimpanya semasa kecil. Para guru mulai mengubah metode mengajarnya untuk mengajari Mike. Sedikit demi sedikit, pemahaman Mike dalam beberapa mata pelajaran mulai membaik. Dia sudah mampu menjawab soal latihan walaupun belum sempurna. Tapi berkat perubahan ini, para guru mulai percaya bahwa Mike bisa berubah. Di sekolah, Mike juga gabung di sebuah klub football yang bernama Wingate. Dan hari itu, Mike mulai latihan pertamanya. Namun karena ini pertama kalinya Mike bermain football, ia masih kurang begitu paham sama pola dari olahraga ini. Di samping latihannya di sekolah, sewaktu di rumah, Sean juga mengajari Mike bagaimana memainkan olahraga ini. Ia pun bersedia melatih Mike layaknya seperti pelatih beneran. Kills, baby. 52. 53. Go, Michael, go! Come on, 5 seconds left in the game. Come on. Go. There you go. Gotta get the tackle. Come on. Malamnya Mike menemui Anne dan meminta tolong kepadanya untuk dibuatkan sebuah SIM. Awalnya Anne heran. Karena untuk apa SIM bagi Mike sedangkan ia tak memiliki mobil. Namun melihat kesungguhan Mike, besoknya Anne pergi ke tempat pengurusan SIM dan mendaftarkan nama Mike di sana. Setelah dicek, nama Mike tidak terdaftar di dokumen manapun, sehingga proses pembuatan SIM-nya tidak bisa dilanjutkan. Anne yang tidak putus asa pun kepikiran untuk mengadopsi Mike jadi bagian keluarganya.
Dia pun meminta izin sama suaminya dan setelah izin didapatkan, Anne mulai mencari tahu latar belakang keluarga kandung Mike. Setelah itu, Anne menemui ibu kandung Mike dan untung saja ibu kandungnya ada di rumah saat itu. Mereka berdua pun ngobrol-ngobrol dan Anne mengutarakan kepadanya bahwa dirinya ingin menjadi orang tua asuh bagi Mike. Dan sejak bertemu ibu kandungnya itulah, Anne jadi tahu semuanya tentang masa lalu Mike. Ternyata ia dipisahkan dari orang tuanya sejak masih usia belia. Ayahnya kabur entah kemana, dan parahnya ibu kandungnya juga seorang pecandu narkoba. Keadaan inilah yang membuat Mike harus dirawat oleh negara. Setelah semua urusan tentang adopsi Mike selesai, akhirnya dia bisa mendapatkan SIM dan Anne juga memberikan mobil kepadanya. Mike senang bukan main. Ia pun langsung membawa mobil tersebut dan mengajak Sin jalan-jalan bersamanya. Malangnya saat di jalan, mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Sin harus dilarikan ke rumah sakit. Mike merasa bersalah terhadap kejadian tersebut. Namun reaksi Anne di luar dugaan. Anne malah berterima kasih sama Mike karena berkat bantuannya Sin bisa selamat dari kecelakaan tersebut. I'm so sorry. Oh my God. Michael, I'm fine, SJ. Michael, go help SJ. SJ's fine. Setelah kecelakaan itu, Mike kembali beraktivitas seperti biasanya. Ia juga sedang latihan football saat itu. Namun, pemahamannya tentang permainan football belum ada perubahan. Sehingga Anne turun tangan langsung untuk mengajarinya. Anne menggunakan metode yang berbeda. Ia mengatakan kepada Mike, anggap tim football ini seperti Sin dan yang lain. Anggap mereka seperti keluarga. Apabila ada keluargamu yang kesusahan, maka tolonglah dia. Setelah itu barulah Mike menunjukkan perubahan. Ia mampu menjatuhkan lawan yang menghadangnya. Dan pelatihnya jadi terheran-heran apa saja yang Anne katakan terhadap Mike. Singkat cerita, pertandingan perdana Mike pun tiba. Pertandingan perdana ini merupakan ajang bagi Mike untuk menunjukkan kemampuannya di bidang football. Di awal-awal bertanding, performa Mike masih belum memuaskan. Ia masih belum bisa menghadang pemain lawan dengan baik. Berkali-kali dicoba masih sama saja. Puncaknya saat pelatih Mike Bert Cotton memprotes wasit tentang pelanggaran yang tim lawan lakukan. Saat itu tim lawan melakukan pelanggaran tapi wasit malah membiarkannya. Akibat dari protes tersebut, Bert mendapat kartu kuning yang membuat Mike tersadar kalau dia harus melindungi keluarganya. Maka sejak saat itu, performa Mike menjadi beringas. Ia menjatuhkan semua lawan yang menghadangnya. Bahkan Mike mendorong tim lawan sampai keluar lapangan. Aksi Mike itu selalu direkam oleh Sin, dan rekaman itu Sin kirim ke setiap pelatih yang ia kenal. Setelah beberapa pelatih melihat rekaman itu, banyak dari mereka yang penasaran ingin melihat secara langsung. Besoknya pelatih-pelatih dari berbagai penjuru datang ke tempat Mike latihan. Mereka penasaran, seperti apa sih kekuatan sebenarnya dari seorang Mike? Begitu Bert memperlihatkan permainan Mike, semua pelatih itu terkesima dan mengatakan kalau nilai akademisnya telah memenuhi syarat, maka mereka siap menerima Mike. Karena banyaknya permintaan itu, Anne mengusahakan agar nilai Mike berubah dalam waktu dekat. Ia pun mempekerjakan guru privat untuk mengajari Mike secara langsung. Full of knowledge, like a file cabinet with maps. I don't understand it. Yet. You don't understand it yet. Karena belum mendapat balasan dari Anne, para pelatih itu mulai mengunjungi Mike langsung ke rumahnya. Mereka datang satu persatu menawarkan banyak benefit apabila Mike mau melanjutkan sekolahnya di tempat mereka. Michael? Carolina, it'll be the smartest decision you've ever. We need you, but the other thing is, Mike, The one Razorback in the world. Hingga akhirnya Mike memutuskan untuk sekolah di Ole Miss. Tapi Mike masih mempunyai kendala pada salah satu mata pelajaran.
Dan untuk mengubah itu, Mike harus menulis sebuah karangan tertulis hingga akhir tahun ini. Singkat cerita, Mike mampu membuat tulisan tersebut dan nilainya dapat memenuhi syarat untuk melanjutkan studi di Ole Miss. Setelah kelulusan Mike dari sekolah, tiba-tiba ada sebuah telepon dari Departemen Pemaksaan NCAA. Mereka meminta Mike datang ke kantor untuk dimintai beberapa keterangan. Besoknya Mike dan Anne datang dan Mike pun diinterogasi. Nah, wanita inilah yang muncul di awal film saat Mike dimintai keterangan. Namanya Jocelyn Gregor. Dari interogasi ini terungkaplah beberapa fakta kalau Anne, Sin, dan Ibu Sue merupakan alumni dari Ole Miss. Dan Anne juga memberikan sumbangan untuk sekolah tersebut. Nah, tugas NCAA di sini adalah untuk mencegah praktek penyokongan dana ke sekolah demi kepentingan pribadi. Seperti yang terjadi sekarang, dengan perekrutan Mike ke Ole Miss bisa membuka peluang bagi keluarga lain untuk mengadopsi anak-anak miskin dan membiayai pendidikannya, memberinya makan, dan membelikannya pakaian dan semua kebaikan ini untuk menjamin anak tersebut bisa bermain football untuk Universitas Mississippi. Setelah mendengar itu, Mike menemui Anne dan dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Anne. Mike merasa dirinya dimanfaatkan oleh Anne agar dia bisa bersekolah ke Ole Miss. Dan hal itu memberikan keuntungan bagi Anne. Mike sangat kecewa dengan apa yang Anne lakukan terhadapnya. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan Anne. Mike pergi ke tempat ibu kandungnya. Tapi sebelum itu, ia dicegah oleh seseorang di sana dan mengajaknya untuk duduk dulu sambil menunggu ibunya pulang. Di sana pria itu menanyai Mike banyak hal, sampai pertanyaan itu menjurus ke keluarga Anne. Ia kemudian mulai menjelekkan Anne beserta keluarganya. Hingga sampai ke titik di mana Mike sudah tidak tahan dengan semua itu. Mike memukul dan menghajar pria itu beserta gengnya yang membuat semuanya tidak berkutik sama sekali. Besoknya, Anne mencari Mike dan setelah ketemu, mereka pun berbincang-bincang satu sama lain. Imagine the last thing they'd want in Herd Village is a bunch of cops. But how did you get out of there, Michael? Setelah pertemuan itu, Mike pun kembali ke keluarga Anne dan pada akhirnya Mike tetap bersekolah di Ole Miss dan film pun tamat. Nah, itulah dia alur cerita film The Blind Side. Film ini mengajarkan kita banyak hal tentang arti sebuah kebaikan. Walaupun kebaikan itu kecil di mata kita, tapi berdampak besar bagi orang yang ditolong. Semoga saja kalian selalu menebar kebaikan seperti yang dilakukan Anne di film ini. Dan sampai jumpa di film berikutnya. Dadah!